Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Mega Putra. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan tugas mandiri saya untuk mata kuliah Machine Learning, yaitu untuk memprediksi harga properti 10 tahun mendatang menggunakan Machine Learning. Akan saya singgung sebentar apa saja yang akan saya buat di sini melalui presentasi yang sudah saya buat kemarin. Tujuan proyek ini adalah bertujuan untuk menggunakan teknologi machine learning untuk meramalkan harga properti dalam periode 10 tahun ke depan. Dengan menganalisis faktor-faktor lingkungan dan ekonomi lokal, kami berharap dapat memberikan pemahaman lebih tentang tren harga properti yang akan datang. Urgensi proyek ini terletak pada kebutuhan akan alat prediksi yang akurat bagi pemangku kepentingan di pasar properti untuk membuat keputusan investasi yang lebih baik. Metode yang akan saya gunakan di sini ada tiga, yaitu pertama metode regresi linear, kedua metode regresi lasso, yang ketiga metode regresi Ridge. Ketiga metode ini saya bandingkan untuk mencari mana yang paling efektif untuk mencari prediksi harga yang paling akurat untuk memprediksi harga rumah dalam 10 tahun mendatang. Terus selanjutnya roadmap. Lalu untuk dataset, di sini saya akan menggunakan dataset dari dataset publik yang saya dapat dari Kaggle, yaitu data Chicago House Price dengan beberapa data yang ada di dalamnya, yaitu data price, harga rumah dalam ribuan dolar, square footage, luas tanah dalam kaki persegi, bedroom, jumlah kamar tidur, bedroom, jumlah kamar mandi, dan age usia rumah dalam tahun. Selanjutnya saya akan langsung memperlihatkan codingannya. Di sini saya mempunyai tiga codingan berbeda. Pertama-tama saya akan tunjukkan dataset yang saya gunakan. Di sini saya menggunakan dataset Kaggle yang seperti saya perlihatkan tadi. Di sini saya menggunakan dataset Chicago House Price dengan link yang sudah tertera pada PPT tadi. Dataset ini memiliki beberapa data di dalamnya, yaitu price, bedroom, room, space, lot, text, bedroom, garage, dan condition. Untuk dataset untuk codingan yang pertama, di sini saya membuat dengan metode regresi linear. Pertama-tama langkah yang dilaksanakan adalah untuk mengimport library. Di sini kita import library Pandas, library NumPy, library Matplotlib as pyplot, lalu library Seaborn, serta sklearn mode selection, import train text split, lalu sklearn linear SK model, lalu import linear regression untuk menggunakan perhitungan linear regression yang akan dilaksanakan pada codingan ini, lalu library from sklearn metric, import mean square error, dan R2 square untuk memperlihatkan perhitungan mean square errornya nanti. Lalu langkah selanjutnya yang dilaksanakan adalah mengimport library dataset ke Google Colab-nya. Di sini kita import, datanya sudah saya import, yaitu Chicago House Price. Lalu kita panggil datanya df pdread csv Chicago House Price. Run, datanya sudah run. Lalu kita print beberapa data pertama yang ada pada dataset tersebut, print df-head. Lalu kita run, bisa kita lihat beberapa data awal pada dataset tersebut bisa tampil. Lalu selanjutnya kita memasuki proses pre-processing data. Lalu kita tuliskan df filna, df min in place true untuk menghapus data yang kosong. Lalu selanjutnya df id get dummies, df drop first true. Kalau ada data yang kosong kita hapus. Kita run untuk mengecek data yang kosong, lalu menghapus data yang kosong. Selanjutnya untuk data yang price-nya kosong kita juga hapus. Kita run, kalau akan terhapus.
Lalu kita train datanya. Selanjutnya kita visualisasikan datanya dengan menggunakan heatmap color. Bisa kita lihat di sini relevansi antar datanya, antar price, bedroom, space, room, lot, text, bedroom, dan garage dan condition. Bisa dilihat di sini relevansi antar datanya. Yang paling tinggi apa? Seperti antara price dan space, relevansinya 0,71, antara room dan bedroom, relevansinya 0,83, antara space dan room, relevansinya 0,74, dan yang lainnya. Selanjutnya kita visualisasikan distribusi harga rumahnya menggunakan PLC figure, fix size 8,6, lalu harganya kita tampilkan dalam bentuk PLT title. Lalu kita run, bisa kita lihat distribusi harga rumahnya. Lalu selanjutnya kita buat modelnya linear regression. Kita ketikkan model linear regression, model fit, X-train, Y-train. Setelah terbuat model linear regressionnya, lalu kita prediksi modelnya, YPRED, model predict X-test, saran. Selanjutnya kita cari mean square errornya. Di sini mean square errornya akan tampil berdasarkan hasil prediksi dengan menggunakan metode regresi linear yang telah kita buat tadi. Keluar mean square errornya 68,7384 sekian, dan R square-nya 0,59295 sekian. Selanjutnya yang terakhir kita visualisasikan antara actual dengan predicted price. PLT figure, kita satu ukurannya, lalu kita perbandingan antara actual price dan predicted price. Kita run, lalu akan terlihat tampil antara perbandingan harga nyata dibandingkan dengan harga prediksi. Akan tampil seperti ini. Selanjutnya untuk metode coding yang kedua, saya menggunakan metode regresi lasso. Langkah-langkah awal sama, kita import library-nya, import pandas, NumPy, matplotlib, seaborn, sklearn, model selection. Lalu yang berbeda di sini ada kita import sklearn linear model, kita import lasso untuk buat metode regresi linear regresi lassonya. Lalu kita import datanya, datasetnya ke Google Colab. Jika ghost price kita importkan, lalu kita baca datanya. Jangan lupa library-nya sudah di run. Selanjutnya kita cek data awalnya apakah sudah terbaca. Bisa dilihat sama seperti yang tadi, beberapa data awal, 5 data awal pertama bisa ditampilkan. Lalu selanjutnya pre-processing data sama seperti yang tadi, untuk menghapus data yang kosong, mencari dan menghapus data yang kosong. Lalu selanjutnya kita visualisasikan korelasi antar variabelnya sama seperti tadi. Sekarang bisa kita lihat relevansi antar datanya. Sama seperti tadi, masih sama. Lalu visualisasi distribusi harga rumah. Lalu selanjutnya kita buat dan melatih metodenya berbeda seperti yang tadi. Yang tadi menggunakan metode regresi linear, yang kali ini kita menggunakan metode regresi lasso. Model regresi lasso. Untuk alpha di sini saya menggunakan 1, model fit, X-train, Y-train menggunakan metode regresi lasso.
putaran, lalu kita akan terbuat metode prediksi menggunakan metode regresi Lasso. Selanjutnya kita train datanya, kita prediksi datanya, kalau kita run. Selanjutnya kita cari MSE-nya, mean square error-nya, dan R2 score-nya. Dengan menggunakan regresi Lasso di sini bisa kita lihat MSI-nya ada di 78,2984 sekian dan R2 square-nya di 0,53634 sekian. Lalu untuk yang terakhir kita tampilkan actual dan predicted price-nya sama seperti yang tadi, namun akan menampilkan hasil yang berbeda karena kita menggunakan metode yang berbeda. Lalu datanya akan tervisualisasikan seperti ini. Bisa kita lihat ada yang berbeda dari gambar yang tadi. Selanjutnya untuk yang terakhir kita membuat dengan metode regresi ridge. Metode awal sama seperti yang tadi, kita import library-nya, import pandas, NumPy, matplotlib, seaborn. Namun di sini yang ditambahkan adalah yang from sklearn kita import model ridge-nya untuk metode yang akan kita gunakan di metode ketiga ini, yaitu metode regresi ridge. Kita run library-nya sehingga kita bisa menggunakan library yang kita sudah import tadi. Selanjutnya kita import datasetnya sama seperti yang tadi. Jika ghost price, kita baca datanya, sudah terbaca, kita print data awalnya sama seperti yang tadi. 5 data awal akan ditampilkan, lalu kita lakukan preprocessing data, lalu selanjutnya kita visualisasikan datanya, relevansi antar datanya sama seperti yang tadi, lalu kita visualisasikan distribusi harga rumahnya. Selanjutnya di sini sudah masuk pembuatan model. Di sini kita membuat model ridge dengan alpha 1 juga agar sama seperti yang tadi. Kita bisa melihat bandingannya. Alpha menggunakan 1 model fit, extrain, train. Kita buat modelnya dengan menggunakan metode ridge kali ini. Selanjutnya kita train modelnya untuk memprediksinya. Lalu kita cari mean square error-nya untuk menggunakan metode regresi ridge. Di sini akan tampil mean square error-nya ada di 68,6925 dan R2 square-nya ada di 0,9593224 sekian. Lalu yang terakhir kita tampilkan visualisasi actual dan predicted price-nya. Akan tampil hasil yang berbeda. Lalu di sini dari 3 metode yang berbeda kita bisa bandingkan mana yang lebih baik. Kita bisa membaca dari mean square error-nya. Di metode regresi linear kita mempunyai mean square error 68,7384 dengan R square-nya ada di 0,59295. Dengan menggunakan metode regresi Lasso ada di 78,2984 dengan R square 0,53. Bisa kita lihat metode regresi Lasso mempunyai tingkat kesalahan yang lebih tinggi, ada di 78,2984 sekian. Lalu untuk regresi ridge ada di mean square error-nya ada di 68,6925 dengan R square 0,5932 yang hasilnya lebih baik dari metode regresi Lasso yang ada MSI-nya pada 78. Lalu untuk perbandingan regresi ridge dengan regresi linear, regresi
linear ada di 68,73, regresi ridge ada di 68,69. Untuk R square, regresi ridge ada di 0,59, 322. Untuk regresi linear ada di 0,59295. Berarti hampir mirip hasilnya antara regresi ridge dengan regresi linear. Namun regresi ridge memiliki hasil yang sedikit lebih baik daripada metode regresi linear. Jadi untuk memprediksi harga properti dalam 10 tahun mendatang, antara tiga metode yang sudah saya buat tadi, bisa kita lihat bahwa metode regresi ridge mempunyai tingkat akurasi yang paling tinggi dibandingkan dengan regresi lasso dan regresi linear. Namun di sini saya belum melakukan tuning lebih lanjut agar menaikkan tingkat akurasi data antar masing-masing metode. Saya masih menggunakan alpha 1 agar hasilnya sama untuk bisa kita perbandingkan. Namun apabila kita melakukan tuning lebih lanjut, mungkin hasilnya akan berbeda. Mungkin itu dulu dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.